kemudian kita sekarang mencari yang sigma momen sama sigma MA. Sigma momen A sama dengan 0 ini untuk mendapatkan RBV. Caranya juga sama, bahwa ketika kita meninjau di titik A, yaitu sigma momen A sama dengan 0, maka segala reaksi dan juga beban di luar titik A harus kita tinjau ke titik A. Ada beban 4 kN per meter panjang yang berada di luar titik A. Ada juga beban atau reaksi RBV dan juga RBH yang berada di luar titik A. Sehingga ini 4 kN per meter panjang sama reaksi di titik B harus kita tinjau ke titik A. Kita satu-satu silahkan saja bisa mulai dari yang mana. Saya mulai dari yang RBV dulu. RBV arahnya ke atas, kemudian jarak horizontalnya dari titik A ke RBV ini, porosnya di sini, dia ke atas sehingga dia putarannya berlawanan arah jarum jam. Sehingga kalau saya tuliskan RBV kali 36. 36 dari ini tadi jaraknya 18 plus 18. Notasinya karena berlawanan arah jarum jam maka negatif. Oke. Kemudian yang RBH. RBH sendiri arahnya ke kanan, kemudian kita tinjau ke titik A. RBH adalah beban horizontal, maka dikalikan jarak vertikalnya. Tetapi RBH sama titik A tidak ada jarak vertikalnya, sehingga RBH kali 0. 0 jarak vertikal. RBH kali 0. Oke, kemudian tinggal ada ini. Kita jadikan beban terpusat dua hulu. Seperti yang tadi, beban rata 4 kN per meter panjang dikalikan 18 meter. Karena panjang dari beban rata ini, jadilah beban terpusat di sini. Kemudian tinggal ditinjau ke titik A. Ditinjau ke titik A. Jadi beban terpusat ini tinggal ditinjau ke titik A. Beban terpusat arahnya ke bawah, vertikal, kemudian harus dikalikan jarak horizontalnya. Ini. Bebannya ini, beban terpusatnya 4 kN per meter panjang dikalikan 18 meter. Kemudian jaraknya berada di tengah 18 meter di sini. Di tengahnya. Tapi perputarannya berlawanan arah jarum jam atau searah. Kita lihat. Ini ke bawah, porosnya di sini, maka dia muternya searah jarum jam. Ketika muter searah jarum jam, maka nilainya positif. Tinggal tuliskan di sini tadi, 4 kali 18 kali 9, notasinya positif. Karena searah jarum jam. Semua reaksi dan beban sudah kita masukkan, sudah kita tinjau ke titik A. Kita sudah menyelesaikan persamaannya. Selanjutnya kita mengoperasikan dalam persamaan matematika biasa. Ini didapatlah RBV sekian. Arahnya ke atas karena positif. Kemudian kita sekarang
ngecek apakah yang kita hitung ini RAV sama RBV udah benar atau belum. Kita cek dengan kontrol terhadap sigma reaksi vertikal harus sama dengan 0. Yaitu beban harus sama dengan reaksi. Bebannya yaitu 4 kN per meter panjang harus sama dengan reaksi yang vertikal karena kita ngecek atau ngontrolnya yang sigma vertikalnya, reaksi vertikal. Jadi beban harus sama dengan penjumlahan reaksi RAV sama RBV. Kita tinggal masukkan saja dalam persamaan RAV ini satunya dicoret ya, tidak perlu. RAV plus RBV, oke. Kemudian bebannya sendiri kan arahnya ke bawah. Kalau ke bawah negatif, karena RAV sama RBV merupakan reaksi titik atau reaksi terpusat di tumpuannya, sedangkan si beban ini merupakan beban merata, maka harus dijadikan beban terpusat dengan cara yang sama tadi, yaitu 4 kN per meter panjang, tinggal dikalikan panjang beban meratanya. Itu sudah jadi menjadi beban terpusat nanti, yaitu P. 4 kN per meter panjang tinggal dikalikan panjang beban rata. Karena ke bawah, maka negatif. Sudah semua, kita masukkan di sini, beban dan reaksinya harus sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita operasikan, tinggal dimasukkan saja. RAV-nya sama dengan 54 dari sini tadi. RAV ini dari sini, oke. Kemudian RBV dari sini. Kemudian ini beban meratanya 4 kali 18. Saya coba. 4 kali 18 sama dengan pas 72. Negatif, negatif. Tinggal dioperasikan dalam persamaan matematika saja. 54 plus 18 minus 72 sama dengan 0. Pas 0. Maka kita sudah benar dalam menghitung reaksi vertikal, baik reaksi vertikal titik A dan titik B. Kemudian dari perhitungan ini yang barusan kita bahas, kita lihat sebentar bahwasanya yang kita dapatkan baru RAV, RBV. Sedangkan RAH, RBH belum kita dapatkan sama sekali. Jadi ada dua reaksi, yaitu RAH dan juga RBV, yang belum kita dapatkan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa konsep dari pelengkung tiga sendi seperti ini. Jadi struktur lengkung itu pasti ada reaksi yang belum kita dapatkan. Sehingga dari struktur lengkung itu kita kasihkan sendi tambahan, yaitu penempatannya di tengah. Nah, ini sendi tambahannya. Tadi ini kan kita asumsikan belum ada. Tadi kan belum ada. Terus setelah kita hitung ini RAV sama RBV, terus kita kontrol, ternyata RAH dan RBH belum bisa kita ketahui, sehingga kita butuh sendi tambahan ini. Dan kita tempatkan di tengah bentang dari struktur lengkung itu dan di puncak.
letaknya di sini. Nah, dalam menghitung RAH dan RBH akan sangat bisa sekali didapatkan dengan cara yang hampir sama dengan yang barusan ini, tetapi bedanya sekarang kita menggunakan sendi yang barusan kita masukkan ini, sendi tambahannya, sebagai tumpuan baru. Sehingga tumpuannya dari struktur pelengkung ini ada 3, yaitu A, B, dan S. Kemudian kita setelah meletakkan sendi tambahan di puncak dari pelengkung, lalu kita mencari RAH dan juga mencari RBV, yang mana memang kita tujukan untuk mencari itu dikarenakan saat perhitungan sebelumnya kita belum bisa mendapatkan nilai RAH dan RBH. Nah, dalam meninjau atau mencari RAH, dikarenakan RAH itu sendiri letaknya di sebelah kiri dari sendi tambahan tersebut, berada di sebelah kiri dari sendi tambahan tersebut, maka kita menjadikan RAH itu ke sigma MS sebelah kiri. Kita tinjau ke situ. Jadi inisial MS ini adalah momen sendi tambahan dari sendi yang kita berikan barusan ini ya. Atau inisial gampangnya adalah S gitu saja. Bahwasanya saya ulangi kembali, dalam mencari RAH, kita mengacu ke titik S sebelah kiri, atau sigma momen S kiri sama dengan 0. Jadi segala reaksi dan juga beban yang ada di sebelah kiri S, itu kita tinjau ke titik S. Nah, kita mulai saja dari RAV, bisa mulai dari apapun itu yang di sebelah kiri S. Saya mulai dari RAV. RAV arahnya ke atas, maka harus dikalikan jarak dari RAV ke S, jarak horizontalnya. Nih. Jarak horizontalnya 18 meter. Jadi RAV kali 18 meter, dan katakanlah porosnya di sini, RAV sendiri ke atas, maka berputarnya searah jarum jam. Ketika searah jarum jam, maka positif. Tidak usah saya tuliskan, tidak apa-apa, karena positif. Kemudian selanjutnya ada RAH. RAH sendiri arahnya horizontal ke kanan. Ketika arah horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikalnya. Jarak vertikalnya ke titik X sebesar, ke titik S sebesar 8 meter. Ini porosnya kira-kira di sini, maka perputarannya karena arah RAH-nya ke kanan, jadi berlawanan arah jarum jam. Ketika berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Negatif RAH kali 8. Kemudian ada kembali, selain reaksi RAV-RAH, ada juga beban rata 4 kN per meter panjang. Sama seperti tadi, kita harus menjadikan beban terpusat dahulu,
seperti ini. Beban terpusat dari beban merata ini tinggal beban meratanya dikalikan dengan panjang beban merata. 4 kN per meter panjang kali 18 meter. Ini ya. Kemudian karena beban sudah jadilah beban terpusat dan arahnya ke bawah. Ketika arah beban terpusat vertikal, maka harus dikalikan jarak horizontal ke titik S. Jaraknya adalah setengah dari 18, 9. Porosnya kira-kira sini, maka dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Oke, sudah semua kita masukkan dalam persamaan. Kemudian kita tinggal hitung saja nilainya, atau kita operasikan persamaan tersebut. RAV sudah kita hitung di awal tadi, 54 dikalikan 8 minus 8, ini ya, 8 RAH, oke, dari sini. Kemudian minus 4, 18, 9. Coba 4 kali 18 kali 9. 648 cocok, nilainya negatif juga. Oke, kemudian sama dengan 0. Kita operasikan saja ini, 54 kali 18, nilainya ini dapatnya. Sebentar, saya cek dulu. (54 kali 18) 972. Jadi ini saya kasih tanda karena ini bukan hasil dari ini langsung. Ini nilainya 972, oke. Dikurangi 648. 648. 648. 324. Cocok ya. Jadi hasil dari 54 kali 18 langsung diminuskan 648, langsung dituliskan di sini 324. Gitu. Hanya saja ini tadi tidak dituliskan lebih detail ya, karena mempersingkat prosesnya saja, mempersingkat penulisan prosesnya. 324 minus 8 RBH. Tinggal dioperasikan secara matematika biasa. Oh, ini RAH ya, bukan RBH. Ini RAH ya. Nah, dapatlah RAH, nilainya positif 40,5 kN. Karena positif arahnya ke kanan. Kemudian setelah mendapatkan RAH, kita berlanjut mencari RBH. Caranya sama juga, bahwa kalau RBH sekarang karena letaknya di sebelah kanan dari S, maka kita harus meninjau segala beban dan reaksi di sebelah kanan S ke titik S. Nah, kita mulai saja. Yang di sebelah kanan S, saya mulai dari RBV. Nah, ini harusnya RBV. Saya coret dulu. Ini harusnya RBV. Oke. RBV karena arahnya ke atas, RBV-nya, maka dikalikan jarak horizontal ke titik S, 18. Porosnya di sini, maka dia muter berlawanan arah jarum jam. Sehingga RBV kali 18 arahnya berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif. Kemudian sekarang RBV sudah, lalu RBH. Ini RBH arahnya ke kanan, maka harus dikalikan jarak vertikalnya ke titik S. Jaraknya sendiri adalah 8, sehingga RBH
H dikalikan 8, porosnya di sini dia maka muternya berlawanan arah jarum jam. Berarti 8 RBH negatif. Ini harusnya negatif ya. Saya coret. Lalu dioperasikan dalam persamaan matematika. Didapatkan RBH-nya negatif 40,5. Karena negatif, maka arahnya ke kanan. Sorry, ke kiri. Negatif ke kiri. Ini ya. Oke, udah benar. Nah, kemudian kita tinggal mengontrol saja, karena RAH dan RBH sudah kita dapatkan. Kita kontrol atau kita cek terhadap sigma reaksi horizontal sama dengan 0. Jadi segala reaksi ataupun beban yang horizontal harus kita masukkan. Beban harus sama dengan reaksi. Nah, pada posisi sini, yang arah horizontal, bebannya tidak ada. Hanya saja ada reaksi yang arah horizontal, yaitu RAH dan RBH. RAH-nya sendiri tadi 40,5 arahnya ke kanan, sedangkan RBH-nya sendiri 40,5 arahnya ke kiri. Nah, kita kontrol saja RAH plus RBH minus nilainya sama ya, 40,5. Ini RAH plus RBH. RAH-nya 40,5, RBH-nya negatif 40,5. 40,5 negatif 40,5 sama dengan 0. Cocok, ketemu 0. Jadi sampai sini kita sudah mengontrol sigma H-nya, sigma horizontalnya sama dengan 0.